ahli ilmu, ulama yang maghrur. Kelompok yang keempat, yakni yang merasa karena sudah berilmu, termasuk menguasai ilmu akhlak, tahu sifat tercela, terus kegeeran, kegururan, tidak mungkin terjadi di sifat itu. Seandainya itu dia tadi sudah dicontohkan, jadi ini selalu punya dalih. Jenenge wong pinter itu to ayalas. Jadi kitab ini kan bagian Asmaul Mutaid, bab ini itu nampaknya. Kalau kita lihat dari seluruh kitab Ihya, ini seperti studi kasus. Dan di sini letak Ihya yang apa istilah? Terapannya di sini. Aplikasinya ini ada di bab ini, Bayanul Mazu'an, Bayanul Asmaul Mutaid. Karena selain di bab ini semuanya teori. Ya, kabeh teori, terus penerapannya di sini. Ketika diterapkan, oh ini maghrur karena ilmu. Dari sisi bahwa dia merasa berilmu gini-gini, yang lain dari sisi berilmu merasa begini-begini. Nanti ada yang ahli ibadah. Ahli ibadah, kelompok ahli ibadah itu gururnya apa? Oh, ada kelompok ahli ibadah gururnya aspek ini, yang ahli ibadah lain aspek ini. Berarti ini seperti halnya menerapkan akhlak terpuji atau akhlak tercela pada masing-masing orang. Nah, ini berarti bagian terpenting menurut saya ini ada di sini. Bagian implementasi teori-teori akhlak dari bab jilid 1 sampai terakhir. Bahkan praktisnya ya di sini, kamu tinggal identifikasi aku ini klebu sing dia, ahli ilmu sing dia, yo ora ahli ilmu. Lu bener ora iki kok guri-guri. Ono wong sing maghrur karena kebodohannya, yo ono. Merasa bodoh tercela, ya ada. Bodoh tercela. Nanti jadi ini tinggal kita ini nanti ada di kategori mana indikasinya kita untuk mengoreksi muhasabah kita lanjutkan. Ini masih kelompok yang merasa GR tidak mungkin terjadi di akhlak tercela. Seandainya dia selalu menyadari dia mengatakan sesuatu yang tampak sebagai iri kepada teman ulama yang lain. Jadi ono wong alim kok komentarnya, statementnya itu tampak seperti iri kepada ulama yang lain, atau statementnya itu apa? Ngerasani hasud kepada orang yang pernah menentang dia. Jadi ada ahli ini makhluk coba makhluk. Iya. Dia mengeluarkan statement yang kesannya iri kepada ulama lain atau iri kepada orang yang pernah menyerang pendapatnya. Nah, ketika dia menyampaikan statement yang tampak sebagai hasud itu, dia tidak menganggap itu hasud. Loh, jadi siapa aku hasud? Saya bilang seperti ini, gitu ya. Misalnya apa? Kiai kok apa ini contohnya? Wah, ini rasanya angel ini contohnya. Iya, seperti Kiai kok ngene. Padahal terlihat ini hasud sebenarnya. Begilono wong. Jenengan ketinggalan kok meri lagi gitu kan. Sepertinya panjenengan ini kok hasud.
tidak hasud, ini saya marah membela perkara hak, maka harus saya sampaikan. Itu yang menentang saya itu juga itu harus saya bantah lagi, bukan karena saya hasud. No, jadi hasud pun bisa mendapat dalil bahwa itu bukan hasud. Hatta yang tidak lebih. Kalau ada, misalnya ada ulama lain dapat jabatan, dapat job lah misalnya, ya, jadi pembicara. Ada ulama lain diundang jadi ngisi pengajian, dia komentar, miring, tandanya dia hasud. Terus ini komentarnya apa misalnya? Orang iso ngaji kok maca kitab sholat salah kok jadi pembicara. Padahal jenengan hasud itu. Saya tidak, saya menyampaikan yang ngaji itu benar. Coba mau nahu sorok dari sorok jadi mubalek itu, dia orang tidak soalnya. Jadi mubalek modal ini keliru itu. Itu dia, saya ini tidak hasud. Ini saya membela yang benar ini. Nahu sorok mereka benar, gak paham nahu sorok ya nanti sesat pemahamannya. Bukan hasud dari. Jadi punya dalil, punya alibi. Nah, cuman ini kalau ada orang lain, ya, dia melihat orang lain yang ahli nahu sorot lah, ahli pintar lah, ngalir, tidak diundang, ya. Sementara tetangganya orang ini yang tidak alim malah diundang ngisi pengajian. Dia gak ngamuk, gak murid-murid, paham gak? Jadi saya misalnya mengkritik, wong ngaji nahu sorong gak bisa kok diminta ngisi pengajian, nanti sholat salah malah sesat. Itu ya kan? Jadi kan ada merit, tidak, saya tidak merit, itu salah, nanti menyesatkan. Nah, di kesempatan lain ada ahli wis pinter ngalim, tidak diundang, sing diundang katanya sing ora alim. Dia gak kritik sih, soalnya ini, yang ini itu masalahnya di sini itu dia gak diundang mulai loh. Dari kono, urusannya kono, gitu kan, gitu. Dia tidak membela yang hak, gitu. Tidak marah sebagaimana dia marah kepada temannya yang diundang. Ada orang lain lebih ngalim, gak diundang, dia tidak marah. Kok tidak dia bela? Lah ya itu nama tujuan menafsir. Malah kalau ada ulama yang lain, ya, dicela, dicatat, dia malah senang. Misalnya apa? Iki sentimen ini tadi sudah bicara. Oh kan salah toh? Oh salah. Malah ngenteni salah ini. Malah ngenteni isi pengajian ini salah. Oh salah. Empat tak gede kok salah ini. Oh salah kan? Salah kabeh. Jadi malah senang menunggu-nunggu kesalahan orang lain. Berarti ini apa? Karena hatinya memang busuk dia. Terus sekarang kalau dia punya kesempatan memamerkan ilmu dan amalnya, dia pamerkan, wah, terus jenengan kok pamer lagi, loh, tujuanku ngulang, ngetokno, ngamalku barang itu supaya kok
banget taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka anut, mereka bebas dari siksa Allah. Jadi saya mengetokno ilmu ini, ngetokno amal ini supaya jadi panutan diikuti oleh orang-orang itu jadi taat, patuh, tidak disiksa Allah. Gak mikir ini ana wong liya, cuman ini harus di cross check tenang orang. Kaya-kaya ana wong liya, ya, yo ngajar, ilmunya ditambahkan, amalnya ditambahkan, terus orang-orang anut si alim itu. Lah kok lorati, kok malah anut iku ora takung gitu. Berarti kan bukan karena tujuannya ngajar memperlihatkan ilmu dan amalnya, bukan supaya diikuti orang. Nyatanya ada orang alim lain diikuti, dia hatinya hasud. Berarti kan tujuannya tidak supaya orang-orang itu berbuat baik, ya, supaya dia saja itu terlihat hebat, kan begitu. Umpama dia didatangi Nabi, Pak Yai, sebetulnya Nabi itu berarti omongannya pasti benar. Wahai Pak Yai, amal dan ilmu panjenengan itu pahalanya lebih besar jika Anda sembunyikan daripada jenengan lihat-lihatan, tampak-tampakan. Orang terima. Orang yang seperti ini, orang yang ingin menonjol seperti ini itu, kalau umpama dia ditaruh di penjara, diikat gitu, dilarang berfatwa, tidak diberi kesempatan, itu akan jebol penjara, rantainya dilepas, dia akan memperlihatkan kemampuannya. Jadi dulu Imam Ghazali pernah bilang begini, saya khawatir dunia itu rusak. Kenapa? Dunia itu rusak karena orang mencuri. Gak ada orangnya, ada orangnya manusia, jangan khawatir. Meskipun niatnya mencuri, menasihati itu untuk egonya saja. Orang begini itu kalau berpenjara, berkerangkeng, berikat, dilarang dia memberi nasihat, itu brutal. Perjalanan itu tidak keluar. Kenapa? Dia kan kelihatan hebat. Orang itu akan menghilangkan segala penghalang yang menghalangi apa? Dia menampilkan kehebatannya. Itu. Kasus lagi, kalau dia ini kan jadi dia melakukan hasud punya dalil, dia memperlihat pamer riak juga punya dalil. Sekarang dia dekat dengan sultan, dengan penguasa, dia punya dalil, akrab dengan keluarga sultan gitu, nanti dapat fasilitas segala macam gitu. Terus dia mikir, kok dapat fasilitas bro, saya kok dapat fasilitas. Suatu saat dia mikir, saya kok malah berkumpul dengan raja sultan yang dolim-dolim ini dapat fasilitas. Ini yang tercela ini. Setan bisi dia, loh tidak apa-apa. Kamu ini mulia, kenapa kamu angkat dengan penguasa? Itu kan kamu tidak berharap jasa, tidak berharap imbalan. Yang tercela itu kalau mengharap imbalan. Ada ulama dekat penguasa itu kalau berharap imbalan. Kan panjenengan tidak berharap imbalan. Kan panjenengan ini niatnya supaya kalau dekat penguasa memberi nasihat, nanti penguasanya baik terhadap rakyatnya. Jadi jenengan sedang memperjuangkan aspirasi rakyat mulia itu. No. Setan. Berarti saya teruskan saja. Sayangnya, ini
tampaknya benar ini dalil. Sayangnya kalau pelakunya bukan dia, misalnya ada orang lain dekat dengan penguasa, dapat fasilitas itu, terus kemudian orang lain itu bisa terbukti menyampaikan aspirasi rakyatnya, dia jengkel, panas hatinya. Loh kok malah dia dijual? Ternyata sebetulnya sederhana kok orang ikhlas, orang baik itu sederhana. Kalau ada masyarakat berbuat baik, itu karena kamu maupun karena orang lain kamu anggap sama, ya berarti kamu baik. Kalau ada masyarakat berbuat baik karena kamu, ya, terus kamu senang. Tapi kalau masyarakat berbuat baik karena orang lain, bukan karena kamu tidak senang, berarti selama ini perbuatanmu, jasamu itu salah, berarti kamu mazur kategori itu. Kola kau jandai sadar tu mengkau apa